Ayo, Zril. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang hosting system. Next, kelompok 1 ini beranggotakan Ananda Fevi Sylvia dengan NIM 19010021, kemudian ada Azizilda Fayuliza dengan NIM 19010001, kemudian ada Banaji dengan NIM 19010019, kemudian ada Dwi Kurniawan dengan NIM 19010031, kemudian ada M. Tegar Iman dengan NIM 19010030, dan ada saya sendiri, Muhammad Sarmaniwang, NIM 19010012, dan yang terakhir ada Fajar Aji Nugraha dengan NIM 19010032. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian hosting system, kemudian ada supporting system, dan yang terakhir ada hosting equipment. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hosting system. Hosting system merupakan salah satu komponen peralatan pemboran yang berfungsi untuk pengangkatan dan penurunan drill string dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Sistem pengangkatan ini terdiri dari 2 subkomponen utama, yaitu struktur penyangga supporting structure yang dikenal dengan nama rig, dan peralatan pengangkat yaitu hoisting equipment. Kemudian supporting structure atau sistem penyangga, yaitu menara kerangka baja yang ditempatkan di atas titik bor, berfungsi untuk menyangga peralatan pemboran. Supporting structure ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada substructure, lantai bor atau floor, dan terakhir ada menara pemboran. Oke, next. Substructure ini akan dijelaskan oleh Banaji. Silakan Banaji. Baik, untuk substruktur sendiri yaitu konstruksi kerangka baja yang memberikan ruang kerja bagi peralatan dan pekerja di atas dan di bawah lantai bor. Untuk fungsinya sendiri yaitu mampu menahan beban yang sangat besar yang ditimbulkan oleh derrick atau mas, peralatan pengangkatan meja putar, pengangkatan pipa bor, drill pipe, drill collar, dan sebagainya, dan beban casing. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu menopang alat seperti direct, peralatan meja putar, rangkaian pipa bor, dan casing. Next. Yang kedua ada lantai bor. Lantai bor merupakan bagian penting dalam perhitungan kedalaman sumur, karena titik nol pemboran dimulai dari lantai bor. Untuk fungsinya yaitu menampung peralatan-peralatan pemboran yang kecil-kecil, tempat berdirinya menara, mendudukan drawok, tempat driller dan rotary helper atau rogue neck. Untuk cara kerjanya yaitu tempat kerja bagi drill dan rotary helper, dan tempat untuk peralatan di atas substruktur. Next. Yang ketiga ada menara pemboran, yaitu susunan konstruksi berbentuk vertikal seperti tower untuk menurunkan dan menaikkan rangkaian pipa. Untuk fungsinya sendiri yaitu untuk mendapatkan ruang vertikal yang cukup untuk menaikkan dan menurunkan rangkaian pipa bor dan casing di dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Oleh karena itu, tinggi dan kekuatannya harus sesuaikan dengan keperluan pemboran. Untuk cara kerjanya yaitu berdiri tegak seperti tower dan sebagai tempat crown block, traveling block, bergantung serta memberikan ruang vertikal untuk mencabut dan memasukkan pipa. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hoisting equipment ini akan dijelaskan oleh Muhammad Tegar Iman.
Silakan Muhammad Tegariman. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf, saya off cam karena ada sedikit kendala koneksi. Jadi hoisting system itu peralatan untuk mengangkat, menurunkan, dan menggantungkan pipa. Salah satunya itu seperti drawwork. Pengertiannya, otak dari suatu unit pemboran karena melalui drawwork ini, seorang driller dapat melakukan dan mengatur operasi pemboran. Fungsinya meneruskan tenaga dari prime mover atau prime power system ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Meneruskan tenaga dari prime mover ke rotary drive, menurunkan tenaga dari prime mover ke catheads untuk menyambungkan atau melepas bagian-bagian rangkaian pipa bor pemboran. Cara kerjanya menarik ulur kabel atau drilling line ke dalam drum atau penggulungan kabel bor, dan salah satunya bagian drawwork sehingga dapat dihasilkan gaya naik turun pada traveling block untuk mencabut dan memasukkan pipa bor. Drawwork akan berputar bila dihubungkan dengan prime mover mesin penggerak. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan. Oke, untuk bagian overhead tool ini akan dijelaskan oleh Azril. Oke, Azril, silahkan. Baik, untuk selanjutnya ada overhead tools. Overhead tools merupakan serangkaian peralatan yang menunjang operasi pemboran. Overhead tools terdiri dari crown block, traveling block, hook, dan elevator. Bisa next. Untuk selanjutnya ada crown block. Pengertian dari crown block sendiri yaitu unit roda-roda atau shafts yang terletak di puncak menara pemboran atau puncak dari. Fungsi dari crown block sendiri yaitu untuk melilitkan tali-tali pemboran dan sebagai katrol untuk membuat sistem angkat bekerja. Cara kerja dari crown block sendiri yaitu berupa katrol pada puncak menara yang dihubungkan pada traveling block dengan menggunakan drilling line untuk meringankan beban pengangkatan berbagai peralatan pemboran. Untuk selanjutnya ada traveling block. Pengertian dari traveling block sendiri yaitu kumpulan roda yang digantung di bawah crown block dan di atas lantai bor. Fungsinya yaitu sebagai blok yang bergerak naik turun untuk mengangkat hook block. Cara kerjanya sendiri yaitu meneruskan atau mengalirkan gaya tarik ulur dari crown block dengan rangkaian roda-roda di traveling block. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk bagian hook ini akan dijelaskan oleh Duki Kurniawan. Silahkan Duki. Untuk selanjutnya itu ada hook ya. Untuk pengertiannya itu adalah bentuk kas besar terletak di bawah traveling block, di mana swivel dan rangkaian pipa bor tergantung selama operasi pemboran. Dan untuk fungsinya itu untuk menggantungkan swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi berlangsung terletak di bawah traveling block. Dan untuk cara kerjanya yaitu mengikat swivel dan rangkaian bor agar bisa bergerak naik turun dan atau bisa juga dikatakan mencabut atau memasukkan rangkaian pipa bor. Selanjutnya ada lengan elevator atau link. Untuk pengertiannya itu alat yang digunakan untuk menghubungkan elevator dengan sisi link. Dan untuk fungsinya itu untuk menghubungkan elevator dengan traveling block. Untuk caranya adalah prinsip kerjanya seperti lengan yang mana dapat bergerak fleksibel pada elevator yang dapat menghubungkan elevator dan dengan traveling block. Saya kembalikan ke moderator. Oke, pada bagian elevator ini akan dijelaskan oleh Fajar Aji. Silahkan Fajar Aji. Oke, baik.
Yang selanjutnya yaitu elevator. Elevator ini alat yang digunakan untuk menjepit rangkaian pipa bor yang dikaitkan sisi traveling block dan merupakan alat yang terhubung oleh link dan merupakan alat yang dipakai untuk memindahkan pengeboran. Fungsinya itu digunakan untuk menurunkan atau menaikkan rangkaian pipa bor. Dan untuk kerjanya digantung pada link yang dikaitkan di sisi traveling block. Dan pipa pemboran di elevator bekerja dengan mencengkram pipa dan dikunci oleh sistem penguncian pada elevator. Jepit dengan elevator agar dapat dinaikkan dan diturunkan. Next, selanjutnya ada drilling line. Drilling line ini adalah alat dari baja dan merupakan kumpulan kawat baja kecil dan diatur sedemikian rupa hingga merupakan suatu lilitan. Lilitan ini terdiri dari 6 kumpulan dan di bagian tengah yang disebut core dan terbuat dari berbagai macam bahan seperti plastik dan tekstil. Untuk fungsinya itu penghubung dari drawwork, cone block, dan traveling block untuk menarik peralatan overhead lainnya dan juga bisa menaikkan dengan menurunkan rangkaian pipa bor. Untuk cara kerjanya melilitkan dan drawwork ke crown block dan traveling block untuk menarik peralatan overhead lainnya, menarik atau menggantungkan rangkaian pipa bor. Saya kembalikan ke moderator. Kemudian di sini ada peralatan lain dalam hoisting system. Oke, next. Di sini akan dijelaskan oleh Ananda Fevri. Silahkan Ananda Fevri. Terima kasih moderator telah memberikan saya waktu. Untuk selanjutnya yaitu peralatan lain di dalam hoisting system. Nah, untuk yang pertama itu ada sandline, di mana fungsi dan letak sandline itu hampir mirip sama dengan drilling line yang dijelaskan tadi. Sandline ini untuk menghubungkan semua komponen dalam sistem pengangkatan. Karena tali ini dililitkan secara bergantian melalui crown block dan pulley traveling block. Kemudian digulung dan pada revolving drum yang berputar. Selain itu, ada juga tali yang tidak bergerak yang ditambahkan pada substruktur atau deadline. Untuk selanjutnya yaitu ada tong, di mana tong ini merupakan kunci pas untuk mengencangkan dan melonggarkan koneksi pada drill string atau untuk membuka dan menutup pada rangkaian pipa bor. Dan ini si tong ini berada di dekat lantai bor atau doghouse. Untuk yang selanjutnya yaitu doghouse. Doghouse ini berfungsi untuk memberikan tempat para driller untuk beristirahat. Istirahatnya itu berupa jam makan siang. Nah, untuk doghouse ini berada di atas riglur. Doghouse ini merupakan rumah kecil yang digunakan sebagai ruang kerja driller dan untuk menyimpan alat-alat kecil lainnya. Mungkin sekian dan dikembalikan kepada moderator. Mungkin karena ada problem dari koneksi untuk moderator, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Oke. Udah. Berarti aku langsung upload ke ini aja ya, ke YouTube. YouTube terus linknya kirim ke grup aja. Oke. Oke, makasih ya guys ya. Makasih udah buat PPT-nya. Thank you. Makasih Feb udah buat. Thank you semuanya ya. Thank you kerjasamanya. Bye-bye. Thank you guys. Makasih guys.